Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah yang kedua Gereja Injil Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah seluruh hidup kita serahkan pada Tuhan agar semua rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ajar kami Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
oleh hati yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan agar kami mengerti segala jalan-Mu dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Pujian penyembahan kami pada siang hari ini Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang berkarya atas seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kita percaya dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yakin dan percayai Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya bagi kita. Untuk itu mari kita semua bersuka cita memuji Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di sini. Berkat Tuhan pasti melimpah bagi kita. Hadirat penuh sukacita. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati yang bersyukur.
selalu baru dalam hidup kita, dan rahmat-Nya tak pernah berakhir sepanjang umur hidup kita. Amin. Kita memuji Tuhan, kasih Allah tak berkesudahan. Bersorak bagi Tuhan, amin. Karena segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan saja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tinggikan nama
pujian sembah syukur kami hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah kami jadikan hati kami untuk baik-Mu Tuhan, untuk tempat kediaman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Sekali lagi katakan, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah baitmu. Di mana ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Benar Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah baitmu. Di mana pun kan berada, senantiasa Kau pun. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah baitmu. Di mana pun kan berada, senantiasa Kau pun ada. Nah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami semuanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan hati kami hanya untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami hanya ingin dekat kepada-Mu saja, ingin lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan langsung kepada Tuhan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah baitmu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, di hati inilah rumah.
Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Syukur bagimu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku padamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepada untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan. Ku serahkan hidupku padamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk sekali lagi katakan, ku serahkan hidupku kepadamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Benar Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Pakailah kami sebagai alat di dalam tangan-Mu Tuhan, untuk memuliakan namamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik Kau berikan pada hari ini. Kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin Tuhan. Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan-Mu Tuhan tidak pernah berlalu. Dan kami mau memegang peringatan-peringatan-Mu, perintah-perintah-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur, yang menghasilkan buah 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Hidup kami berbuah ya Tuhan, hidup kami berubah, dan nama Tuhan dimuliakan. Pakai urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pada hari ini? Puji Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Mei 2022, saudaraku. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita, dan akan terus menolong dan memberkati kita. Amin, saudara. Dan minggu lalu kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dengan topik jangan menyerah. Saya percaya sepanjang minggu ini pasti kita sudah menang menghadapi setiap pergumulan, tantangan atau ujian mungkin yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita sudah mulai bisa menang, amin saudara. Saya percaya setiap firman yang diberikan itu pasti langsung diuji saudara ya. Jadi kalau langsung diuji, langsung aja ingat, oh ini benar-benar nih aku gak mau pikiran negatif, oh aku mau berpikir positif. Nah ketika persoalan itu datang, mulai andalkan Tuhan, oh Tuhan aku datang kepadamu, aku tidak mengandalkan kekuatanku, aku mengandalkan Engkau ya Tuhan. Nah sehingga saudaraku ketika persoalan itu datang, kita pakai firman, kita ingat firman, pasti kita menang saudara ya, haleluya. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, yang berbahagia ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu melakukannya. Makanya mari Bapak Ibu, kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka saya dan saudara
akan sangat berbahagia. Amin, saudara. Nah, ingat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, saudara, kehebatan seseorang bukan terlihat saat semua situasi baik, tetapi kehebatan kita adalah saat kita menghadapi pergumulan, kita bisa menang sesuai dengan firman Tuhan. Kita pakai firman Tuhan, saudaraku, kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan topik firman Tuhan pada hari ini, ya ini juga gak enak ya topiknya. Minggu lalu enak, jangan menyerah ya. Nah, tetapi semua firman Tuhan tujuannya sangat luar biasa untuk memberkati kita, yaitu teguran dan peringatan. Nah, kalau kita berbicara tentang teguran, pasti kita semuanya pernah ditegur ya Bapak Ibu ya. Mungkin waktu di sekolah, guru kita pernah menegur kita, atau mungkin teman-teman kita pernah menegur kita. Jadi intinya kita semua pernah ditegur dan pernah menegur. Benar Bapak Ibu? Saya percaya semua kita mengalaminya. Ya. Dan sebenarnya teguran ini diperlukan ya Bapak Ibu ya. Kadangkala kita tidak sadar kita sudah menyimpang dari kebenaran mungkin. Atau kita sudah melakukan dosa. Atau kita saudaraku tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan sangat bersyukur jikalau ada seseorang yang mengingatkan kita, menegur kita, agar kita sadar dan bertobat. Hanya masalahnya kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita ditegur itu kadang-kadang perasaan kita gimana gitu ya saudara ya. Ketika orang menegur kita, apalagi kalau kata-katanya pedas, aduh. Tidak semua orang bisa menerima teguran dengan baik saudaraku. Mungkin kita akan menerima respon tidak baik, dilawan atau bagaimana ya saudara ya. Saya percaya saudara pernah mengalaminya. Ketika kita menegur dan ditegur ini sebenarnya satu hal yang sulit. Tetapi kalau tujuan kita melakukan itu semua karena kasih, pasti akan berjalan dengan baik. Amin saudara. Tapi kalau tujuan kita bukan untuk mengasihi atau mungkin untuk mempermalukan, jangan ya saudara ya. Biarlah tujuan teguran kita itu adalah untuk menyadarkan seseorang. Kalau tadinya dia sudah melakukan dosa, dia sadar dan berbalik. Itu tujuannya. Bukan untuk mempermalukan dia atau menyatakan kita lebih hebat dari dia. Jadi teguran sangat kita perlukan Bapak Ibu. Kami juga hamba itu sangat memerlukan teguran. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kami mungkin menyimpang dari pengajaran firman atau ada dosa yang kami lakukan, saudara boleh menegur kami dengan pola Matius 18 itu ya. Kalau ada saudaramu berdosa, panggil dia di empat mata. Jadi panggil kami, Bu, kayaknya Bu tadi salah. Panggil gak apa-apa saudara ya. Supaya jangan tersesat. Ya. Semua kita boleh menegur, boleh ditegur. Tetapi sebaliknya ya saudara. Nanti kalau saudara ditegur jangan langsung marah-marah ya. Ditegur, jangan. Perhatikan dia, kalau teguran itu tujuannya untuk membuat kita kembali kepada firman, saudaraku terima. Walaupun mungkin itu agak pahit, ya agak pedas ya. Jangan langsung sakit hati ya saudara, jangan tersinggung. Amin saudara. Jadi kalau saudara tegur jangan langsung sakit hati. Nah kemudian ini juga peringatan. Dan hari ini kita akan melihat contoh dari Alkitab ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita diingatkan agar kita tidak melakukan hal-hal dosa yang dilakukan oleh orang lain yang membuat kita tidak sampai kepada kehendak Tuhan atau tidak sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Boleh kita bersahut-sahutan Bapak Ibu membaca ayat ini? Nanti kalau Bapak Ibu perlu Alkitab boleh melapor kepada kami ya. Kalau ada Bapak Ibu yang membutuhkan benar-benar tidak punya Alkitab, boleh mendatangi kami. Nanti kami akan berikan saudara Alkitab. 1 Korintus pasal 10 ayat 11, saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Kita mulai. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jemaat, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun.
Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sama-sama. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Katakan amin untuk firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ini suratnya yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, jemaat yang di Korintus ini sudah lahir baru sama seperti kita. Saya dan saudara sudah selamat, sudah lahir baru. Sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Namun demikian saudaraku, pada jemaat di Korintus ini saudara, ya, masih ada perpecahan. Mereka sibuk bertengkar. Aku dari golongan Paulus. Kau golongan Apolos kau. Kau golongan Kepas. Nah, saudara ya. Jadi ada perpecahan di sana. Masih ada iri hati pada jemaat di Korintus ini. Tetapi kalau ada juga pada kita, jemaat di Giat kilometer 14,5, boleh ya menjadi peringatan ini ya, menjadi teguran. Karena judul firman tadi teguran dan peringatan. Nah, jemaat di Korintus mereka masih ada iri hati. Nanti semua ini boleh saudara baca dari pasal 2, pasal 3 ya. Kalau saudara baca nanti 1 Korintus semuanya ya, saudara akan dapat ayat-ayat ini. Jadi enggak saya bacakan di sini, tidak kami bacakan secara terperinci. Kemudian masih ada juga perselisihan. Ada di sini yang berselisih? Jangan ya Bapak Ibu ya. Itu menandakan kita masih manusia duniawi kalau masih ada iri hati, masih ada perselisihan. Kemudian di jemaat Korintus itu juga ada percabulan. Bahkan ada di situ yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi di situ parah sekali percabulannya. Nanti kita akan baca luar biasa. Karena di sana ada dewi yang disembah saudara ya, dewi hawa nafsu. Yang ada 1.000 orang di situ, wanita-wanita tunasusila yang melayani. Jadi sangat kuat sekali roh percabulan di Korintus ini. Nah, jadi ini yang melatar belakangi Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa seperti nanti yang dilakukan oleh orang Israel. Tadi sudah kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12, saudaraku, bahwa bangsa Israel menjadi contoh. Tapi contoh yang tidak perlu ditiru ya Bapak Ibu. Di mana kita tahu umat Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan, saudaraku, dari segala bangsa yang ada di bumi ini. Dan Tuhan sangat mengasihi mereka ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka di bawah kepemimpinan Musa. Dan Tuhan sendiri saudaraku yang memanggil Musa untuk mengeluarkan umat Israel dari tanah perbudakan. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa mereka tadi ketika baca ayat 1 itu saudara, mereka itu dituntun oleh tangan yang luar biasa. Pada siang hari saudaraku ada tiang awan yang menaungi mereka, menuntun mereka. Pada malam hari ada tiang api saudaraku. Mereka itu dituntun oleh tangan Tuhan yang besar. Tangan yang luar biasa. Ataukah saudara ketika tentara Firaun mengejar mereka, umat Israel saudaraku berjalan di laut yang kering. Ketika Tuhan ya melalui hamba Tuhan Musa membelah laut Kolsum. Ketika mereka dikejar ya saudara ya, dari belakang musuh sudah datang, di depan ada laut. Coba kalau kita mengalami pergumulan itu. Ditoleh ke belakang, tentara Firaun sudah datang. Di depan ada laut terbentang. Kalau kita kayak mana saudaraku, kalau gitu situasi kita.
Maka Israel sudah berseru-seru, semua ketakutan. Tapi luar biasa saudaraku, tiang awan tadi yang di depan bergerak langsung ke belakang saudara. Sehingga orang tentara Firaun itu tidak bisa melihat lagi. Mereka itu tidak bisa, ya gelap semuanya, mereka tidak melihat. Sehingga sampai orang Israel itu tiba saudaraku, mereka menyeberang di Laut Kulsum. Kalau kita membaca ini saudaraku, seperti cerita yang sangat luar biasa dan bisa kita bayangkan situasi itu. Tetapi memang benar saudaraku bahwa mereka dituntun oleh tangan yang luar biasa, yaitu tangan Tuhan sendiri. Setelah mereka sampai di padang gurun saudaraku, mereka melewati Laut Kulsum saudara, mereka sudah berada di padang gurun. Ya, kemudian mereka saudaraku makan manna, 40 tahun lamanya. Mereka makan makanan rohani yaitu manna di padang gurun ini. Dan mereka juga minum minuman rohani. Mereka lihat ketika tidak ada air, mereka berseru kepada Musa. Dan Tuhan berkata kepada Musa, ya agar dia memukul batu karang ya saudara, sehingga keluar air, sehingga bangsa Israel bisa minum. Jadi mereka melihat itu semua. Melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sayangnya nanti kita akan melihat ada beberapa dosa yang mereka lakukan yang membuat bagian terbesar dari mereka tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian saudaraku. Maka ini diberikan Paulus kepada kita menjadi peringatan agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, jadi supaya kita tidak berbuat dosa seperti apa yang mereka lakukan dan kita tidak menderita, maka diperingatkan. Mari kita lihat beberapa dosa yang mereka lakukan secara terperinci saudaraku. Yang pertama, mereka itu memiliki nafsu jahat. Ayat 6 tadi sudah kita baca saudaraku. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa kejahatan yang mereka lakukan, saudara? Tuhan telah memberikan mereka manna, tapi mereka tidak puas. Mereka menuntut daging. Nah, saudara, padahal di Mesir mereka budak, saudara ya. Tuhan sudah menuntun mereka dengan tangan yang besar. Dikasih makan manna, saudaraku. Mereka tidak puas, dia minta daging. Bilangan 11 ayat 4 dikatakan orang-orang bajingan. Coba ini bajingan ya saudara ya. Rupanya ini di sini juga ada bajingan. Bukan hanya kamus kota Medan ya. Bajingan ya katanya ya saudara. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Wow. Mereka ingat makan ikan tapi nggak ingat dia diperbudak dengan rodia kerja paksa. Dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka. Wow. Bawang prei, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja kita lihat. Bapak Ibu, mereka bangsa Israel sudah menerima makanan yang cukup, tapi mereka merasa tidak puas. Karena mereka meminta makanan menurut nafsu mereka. Kadang-kadang juga dalam hidup ini, kita selalu nggak pernah berpuas. Itu sebabnya kita lupa bersyukur. Sudah punya ini dikasih Tuhan, tidak puas, mau ini lagi. Sudah ini belum lagi bersyukur, tidak puas. Bahkan kita menginginkan hal-hal yang untuk mengikuti nafsu kita saudara. Kalau misalnya untuk kebutuhan makan, minum, pakai itu hal yang kebutuhan memang nggak dipenuhi ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk menuruti nafsu seperti orang Israel ini. Mazmur 78:18 dituliskan, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka bersungut-sungut, mana mungkin Tuhan bisa kasih kita daging. Di padang gurun begini dari mana datangnya daging? Bapak Ibu, kita juga mungkin sering mengalami dalam kehidupan kita
kita selalu menutup pikiran kita dan berkata, mana mungkin, dari mana jalannya. Sehingga kita tidak mengalami menang benar-benar saudaraku. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapi bangsa Israel mencobai Tuhan dengan berpikir mereka, mana mungkin Tuhan bisa kasih kita daging. Cuma mana ini setiap hari, 40 tahun ini aja dimakan, bosan. Makanya saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan menurunkan burung puyuh di sekitar perkemahan itu. Semua penuh dengan burung puyuh. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Ketika angin berhembus, saudaraku, di bawah itu burung puyuh sebanyak-banyaknya memenuhi perkemahan orang Israel. Makanya dikatakan di sini ada kemasukan nafsu rakus. Makanya ketika mereka makan, belum habis di mulutnya, makan lagi. Sampai ambas berdarah pun dimakan. Padahal di dalam firman itu gak boleh makan yang berdarah. Saking rakusnya. Maka di situ mereka banyak mati karena rakus. Bapak Ibu, rupanya bahaya rakus ini ya. Ada bahaya rakus. Jadi kalau kita pun jangan rakus. Baik terhadap makanan, jangan rakus, jangan mokus. Bahasa Karonya gak tahu saya, nanti tanya dulu sama Mak Kaleb. Apa bahasa Karonya Mak Kaleb? Langap, rangap, ular rangap. Ya, mau mekus, hosuk. Itu bahasa dari Toba lagi ya, hosuk. Rupanya bahaya ini saudara. Jadi secukupnya aja lah saudara ya. Kadang-kadang karena kerakusan ini, ketamakan, makanya punya orang pun diambil. Misalnya di pesta, udah dapatnya dia jatah satu. Saking rakusnya diambilnya punya orang ya kan. Kenapa Bu dapat 2? Tunggulah ada anjingku di rumah. Orang belum makan, anjing yang dipikirkan. Itu rakus itu ya saudara. Bertobat dari dosa rakus. Ingat kalau kita rakus, ingat bangsa Israel ini. Saking rakus dari tengoknya burung puyuh tadi makan. Belum pun habis di mulut, makan. Wow. Sampai yang berdarah pun dimakan. Dibinasakan di situ. Mati. Jadi jangan sepele dengan nafsu rakus. Ini bukan hanya berlaku untuk makanan, dalam hal yang lain saudaraku, tamak ya. Sehingga tamak kepunyaan orang lain pun kita ambil karena kita rakus tamak. Ya enggak boleh. Dilarang oleh firman Tuhan. Nah, dan tahukah saudara bahwa ini juga pelajaran kepada kita bahwa ini semua adalah keinginan kita, nafsu yang ada dalam diri kita, saudaraku. Dan banyak oleh karena hawa nafsu ini, saudaraku ya, itu merupakan akar yang sumber dosa. Makanya ketika datang nafsu itu, baik nafsu rakus, matikan. Ketika datang nafsu untuk melakukan kenajisan, matikan dia. Lawan dia, jangan ikuti. Kalau perut itu berkata masih mau, mulut pun masih mau. Diam kau mulut, udah berhenti, udah cukup. Udahlah ambil lagi itu, gak ada yang punya, udah ambil aja. Kuasai diri kita saudaraku, kuasai hawa nafsu kita. Kuasai nafsu kita, baik nafsu makan, nafsu seksual dan lain sebagainya, kuasai. Amin saudaraku. Jadi jangan melakukan hal-hal yang jahat. Itu jahat kalau kita mencobai Tuhan ya. Kita berpikir, emang Tuhan mampu? Bagaimana caranya? Jangan begitu saudaraku. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Yang kedua saudara, Paulus memperingatkan perihal penyembahan berhala. Jadi ayat 7 tadi saudaraku, supaya kita jangan menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi gak semuanya ya saudara ya. Tidak semuanya bangsa Israel itu ikut dalam penyembahan berhala ini. Nanti Joshua dia ada di kaki bukit menantikan Musa. Saat itu Musa ada di bukit untuk menerima hukum loh batu ke-10 hukum Taurat. Dan si Joshua dia menunggu di bawah. Jadi mereka tidak ikut di situ. Tidak semuanya. Jadi tidak semuanya. Kalaupun ada tidak semuanya. Amin saudaraku. Dari kita semuanya melakukan firman. Tidak ada kita yang ikut seperti ini ya saudara. Jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini terjadi saudaraku ketika Musa ya sedang ada di gunung untuk menerima hukum Taurat.
Dan mereka memang meninggalkan bangsa Israel lama, saudaraku ya. Jadi mereka berpikir, sudahlah si Musa ini nggak tahu lagi kita kabarnya, entah udah ngapain dia itu lama kali, entah udah matinya dia. Kemudian bangsa Israel datang kepada Harun, udahlah Harun, buatlah Tuhan yang akan menuntun kita. Harun pun turut berdosa, udah buka anting-antingmu semua, buka anting-anting dilemparkan, dibuatlah lembu tuangan. Dari emas tadi yang mereka kumpulkan. Maka mulailah mereka bersukaria. Mereka menari-nari saudaraku di hadapan lembu tadi, saudara, lembu emas yang dibuat itu. Dan mereka makan, duduk di situ, makan, berpesta pora. Bapak Ibu, ini menjadi peringatan kepada kita. Ini kita melihat pertama-tama mereka ini mempersembahkan korban kepada berhala mereka. Kemudian berpesta pora dengan segala korban persembahan itu. Dan setelah itu menari-nari di depannya. Nah, meskipun di sini disebutkannya perihal makan dan minum, yang sebenarnya dimasukkan adalah korban persembahan itu. Jadi artinya begini, mungkin tidak semua mereka ikut menyembah lembu emas tadi, tetapi mereka ikut makan di situ. Bapak Ibu, kalau sudah ada penyembahan berhala di situ, jangan Bapak Ibu ikut makan di situ. Kalau ada acara kegelapan di situ, jangan ikut duduk makan di situ. Itu sama juga dengan namanya menyembah berhala. Jauhi diri kita dari hal seperti itu. Amin, saudaraku, ini diberikan kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak, karena nanti kalau saudara baca di Korintus itu juga banyak dewa-dewa, banyak di situ berhala-berhala. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, jangan nanti gara-gara makanan kau menjadi batu sandungan sama kawanmu yang lain. Ditengok nanti kau makan di kuil berhala, dipikir orang kau padahal karena pengetahuanmu enggak apa-apa. Tapi orang lain tersandung, dia pun bisa kok. Ku tengok tadi pendeta itu ikutnya dia di sana. Menjadi batu sandungan. Nah, tetapi saudaraku, kalau ada sudah korban di situ kepada Baal atau terjadi penyembahan berhala di situ, jangan kita ikut duduk di situ atau makan di situ. Saya berkata, aku gak ikut menyembah-nyembah kok. Tapi kalau saudara ikut duduk makan di situ, saudara juga ikut mengambil bagian di situ. Tadi kata Bapak Gembala, berhala itu sesuatu yang kita anggap lebih atau sama kita buat dengan Tuhan. Berhala itu banyak saudara ya, bisa kita memberhalakan manusia. Bisa. Ya, jadi takutnya kepada manusia melebihi takutnya kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Kemudian ada juga yang memberhalakan hartanya. Ya, sehingga oleh karena ini saudaraku tidak lagi dia membuat Tuhan lebih utama, tetapi sudah ini. Ada juga yang memberhalakan jabatan. Ada juga yang memberhalakan saudaraku hal-hal yang lain dalam hidup kita, saudaraku. Jadi apapun yang kita anggap lebih atau sama dengan Tuhan, itu menjadi berhala. Jadi kalau kita anggap handphone kita lebih penting daripada baca Alkitab, handphone itu sudah jadi berhala itu. Sehingga terus kita main handphone tapi nggak baca Alkitab lagi. Itu sudah ikatan, lepaskan diri saudara dari situ. Sebenarnya enak sekali ya kalau kita bebas dari handphone ini, tapi sayangnya memang semua kegiatan melalui handphone. Beberapa hari yang lalu saya mencoba puasa tidak pegang handphone 1 hari. Rasanya nyaman hidup ini saudaraku. Hanya kalau sudah kembali lagi untuk tugas, karena saya mengirim firman Tuhan untuk sekolah minggu melalui WhatsApp. Jadi memang tidak bisa juga dipisahkan. Tetapi intinya Bapak Ibu semua kita bisa gunakan, tetapi tidak boleh kita terikat dengan itu. Perhatikan anak-anak kita agar mereka tidak terikat dengan gadget-gadgetnya. Jadi kalau itu sudah kita utamakan, oleh karena handphone misalnya kita nggak beribadah, oleh karena handphone kita tidak lagi baca Alkitab, oleh karena handphone kita tidak lagi berdoa, itu harus kita singkirkan itu saudaraku, harus Tuhan lebih utama. Amin saudara. Dan Rasul Paulus sedang berbicara tentang kasus orang-orang Korintus yang tergoda untuk berpesta dengan korban persembahan orang-orang tidak percaya. Hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala ya, meskipun mereka sepertinya tidak tergoda untuk mempersembahkan korban itu sendiri, tetapi mereka makan. 'Makan dan minum korban persembahan di depan berhala.
Nah, saudaraku, jadi Rasul Paulus memperingatkan ya jemaat di Korintus sesuai dengan contoh yang diberikan ini saudara, supaya orang Korintus menghindari perbuatan itu. Dikatakan jangan tiru orang Israel, dikatakan. Saudaraku, jangan tiru orang Israel. Lihat mereka menyembah berhala, menari-nari di depan berhala, makan di depan berhala. Jangan tiru, katanya kepada jemaat di Korintus. Dan ini juga nasihat kepada kita, jangan tiru. Jauhi diri kita dari penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Yang ketiga, Paulus memperingatkan mereka, ya, jemaat di Korintus terhadap percabulan. Jadi dosa yang membuat penduduk Korintus seperti saya katakan tadi, saudaraku ya, mereka itu mempunyai kuil yang dipersembahkan kepada Dewi Venus, yaitu kepada hawa nafsu. Jadi termasuk lebih dari 1000 imam perempuan katanya di dalamnya, saudaraku ya, semuanya adalah perempuan tunasusila. Jadi itu sebabnya di sana saudaraku mereka itu terbiasa dengan perilaku mesum. Ya, terutama mereka sangat tergoda untuk menyembah berhala juga. Tahukah saudara bahwa perzinahan rohani seringkali membawa orang kepada perzinahan jasmani. Jadi dua-dua ini dekat. Makanya hindari diri kita dari perzinahan rohani. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Karena sering kalau kita tidak memutuskan itu, sering itu membawa kita juga kepada perzinahan jasmani. Nah saudaraku, dan tadi dikatakan bahwa mereka itu, yang sudah kita baca tadi dari 1 Korintus 10, orang Israel, mereka itu menyembah Baal Peor. Dan mereka melakukan percabulan saudaraku dengan perempuan-perempuan Moab. Dalam upacara penyembahan berhala itu mereka melakukan percabulan di situ. Jadi dua ya saudara, mereka melakukan perzinahan rohani, yaitu menyembah berhala, mereka juga melakukan perzinahan badani. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita, hindari diri kita dari perzinahan rohani, yaitu penyembahan berhala, dan hindari atau jauhi diri kita dari perzinahan jasmani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan semuanya itu saudaraku seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, mendatangkan tulah kepada mereka. Sehingga tahukah saudara, tadi sudah kita baca, dalam satu hari 23.000 orang binasa. Itu masih bagian kecil saudaraku, oleh karena berpasangan dengan Baal Peor ini tadi, 23.000 orang binasa. Tapi syukur ada seorang anak imam ya, Pinehas. Dia itu saudaraku membunuh seorang wanita, ya seorang laki-laki Israel yang berpasangan dengan wanita yang ini tadi. Dibunuhnya, maka tulah berhenti. Tuhan suka kepada itu saudara ya. Jadi nggak semuanya, Pinehas ini tadi tidak ikut di situ. Justru dia benci dengan orang yang melakukan itu, dibunuhnya itu orang yang melakukan perzinahan tadi. Maka ketika dibunuhnya berhenti tulah. Tuhan senang kepada orang-orang yang membela kebenaran saudaraku ya. Jadi walaupun membela kebenaran ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil, biarlah itu kita yang bagian kecil itu adalah jemaat Giat kilometer 14,5 yang melakukan firman. Amin saudaraku. Jadi perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa para pelaku persundalan dan perzinahan akan dihakimi Allah. Tak peduli dengan hubungan lahiriah mereka dengan dia, atau segala hak istimewa yang dilimpahkan seperti orang Israel, walaupun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi saudaraku, Tuhan akan menghakimi setiap dosa-dosa percabulan atau perzinahan yang kita lakukan. Marilah kita takut melakukan dosa-dosa orang Israel, amin saudara. Supaya kita terhindar dari tulah-tulah yang mereka terima. Yang keempat saudaraku, Rasul Paulus memperingatkan kita agar kita tidak mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Tadi sudah kita baca ayat 9. Apa saudaraku yang mereka lakukan? Mereka itu mencobai Tuhan saudaraku, mereka berkata-kata melawan Allah.
Mereka melawan Tuhan dan Musa, saudaraku, hamba Tuhan yang telah dipilih Tuhan untuk mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Mereka berkata kepada Musa, mengapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Kami bosan dengan mana ini. Di sini tidak ada roti. Di sini hanya makanan yang hambar ini. Udah bosan kami di sini. Saudaraku, mereka berkata-kata melawan Tuhan. Kalau sudah kita melawan Tuhan, saudaraku, siapa lagi kira-kira yang bisa membela kita? Mereka melawan hamba Tuhan, Musa, yang telah dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga inilah alasan Tuhan mengirimkan ular-ular berbisa di tengah mereka, saudaraku. Jangan melawan Tuhan, amin, saudara. Nah, saudaraku, kita patut saat merasa takut ya bahwa orang-orang yang sekarang ini ada di bawah pemerintahan Kristus mencobainya seperti ini, diserahkan kepada kuasa-kuasa ya seperti ular tadi, saudaraku. Kepada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kalau kita memberontak kepada Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan katakan, mana mungkin Tuhan bisa. Mana mungkin, Saudara dikasih Tuhan, jangan kita lakukan itu. Biarlah kita percaya kepada Tuhan, saudaraku. Percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang telah dipilih Tuhan untuk memimpin kita, untuk menggembalakan kita, saudaraku. Sehingga kita boleh sampai pada rencana Tuhan. Dan yang kelima, saudara, Paulus memperingatkan perihal persungutan. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Itu ayat 10 tadi, saudaraku. Terus bersungut-sungut. Mereka lupa mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan. Mereka lupa mereka dituntun oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka lupa akan laut Kulsum yang terbelah mereka lewat. Mereka lupa ketika mereka haus, gunung batu dipukul keluar air. Mereka lupa Tuhan memberikan mereka makan mana, makan daging. Yang mereka lihat persoalan melulu. Bapak Ibu, ketika kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada persoalan, itu memang membuat kita akan selalu bersungut-sungut. Tetapi kalau kita tahu bersyukur akan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, maka kita akan selalu, saudaraku, jauh dari rasa sungut-sungut ini. Jadi Tuhan gak suka kita sungut-sungut. Amin, saudaraku. Katanya mengikut Tuhan, percuma ikut Tuhan. Ini pun gak ada, apapun gak ada. Susah kali pun hidupku. Katanya setia melakukan, udah kulakukannya tapi gak ada. Percuma aja. Terus sungut-sungut. Coba kalau anak kita suruh, saudaraku ya, cuci piring aku. Mama ini pun aku aja disuruh-suruh sambil dipegangnya. Piring pun berjatuhan. Tentu kita akan jadi, loh kenapa ya dia sungut-sungut? Padahal bukan karena kekurangan apa-apa loh. Tuhan peliharakan sungguh-sungguh bangsa Israel ini. Tuhan perhatikan kebutuhan mereka. Tetapi karena mereka tadi banyak keinginan mereka, saudaraku. Sehingga mereka mau melawan Tuhan dan melawan hamba Tuhan yang telah dipilih Tuhan untuk mengeluarkan mereka. Mereka berbantah-bantah dengan Allah dan bersungut-sungut melawan Musa hambanya. Setiap kali dengan kesukaran, ketika mereka diperhadapkan kepada kesukaran, sungut-sungut. Gak ada air, mereka berkata, Musa, mana air? Kami haus. Saat mereka berperang, saudaraku, ya, ketika musuh datang, mereka berkata, ngapailah kami ini? Ketika Joshua dan Kaleb, saudaraku, disuruh mengintai dan mereka pulang membawa kabar, dikirimkan, saudaraku, 10 pengintai. Yang 8 berkata yang buruk tentang tanah Kanaan. Dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mengapa kau bawa kami ke sini untuk kau mematikan kami di padang gurun ini? Mereka terus bersungut-sungut. Saudaraku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan tidak suka kita bersungut-sungut. Tuhan suka kita, makanya tadi nyanyian kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin, saudaraku. Jangan bersungut-sungut. Dan tahukah saudara, bangsa Israel ini, saudaraku ya, ketika patah semangat dalam perjalanan menuju Kanaan, mereka suka menentang dan mereka mau mengganti pemimpin mereka. Mereka ingin kembali ke Mesir. Nanti ini semua boleh saudara baca ya, saudaraku. Di bawah pimpinan orang lain yang mereka pilih sendiri. Udah bukan cuma si Musa itu aja yang bisa. Ayo kita cari siapa yang bisa memimpin kita. Pulang kita ke Mesir. Mereka memberontak. Demikian juga keluarga Korah Abiram ya saudaraku. Mereka memberontak kepada Musa. Mereka berkata, bukan hanya dia dipilih Tuhan. Kita pun dipilih Tuhan. Bapak Ibu hati-hati dalam hal ini. Hati-hati saudaraku. Kalau memang Tuhan sudah memilih seseorang untuk menjadi pelayan di hadapannya. Biarlah kiranya saudaraku dia dapat juga memimpin, ya menjadi pimpinan yang baik saudaraku. Dan kalau pimpinannya baik saudaraku ya, kalau dalam firman Tuhan harus dihormati 2 kali lipat kata firman Tuhan sebenarnya saudara ya. Musa ini pimpinannya baik. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang dia lakukan. Dia turut kepada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi bangsa Israel ini saudaraku, mereka ingin memilih pemimpin untuk kembali ke Mesir. Udah kita cari siapa yang bisa membawa kita. Jangan ikuti si Musa ini. Bukan hanya dia yang bisa. Bapak Ibu, biarlah kita menghormati ya orang-orang yang telah dipilih Tuhan seperti Musa ini saudaraku. Tuhan sendiri yang memilih Musa untuk mengeluarkan umat Israel. Tetapi sayangnya orang Israel tidak mengerti itu saudaraku. Dan sebenarnya ini sulit saudara ya. Yang dialami Musa ini sulit. Dan beberapa kali Tuhan hendak memusnahkan itu semua bangsa Israel. Tetapi Musa selalu melunakkan hati Tuhan. Dia berkata, jangan Tuhan. Nanti apa kata orang tentang kau? Jangan Tuhan. Ini menjadi teladan saudaraku bagi kita pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan. Agar bagaimanapun keadaan umat yang kita pimpin, kita harus tetap bisa menjadi pembela mereka di hadapan Tuhan saudaraku. Dan senantiasa kita menjaga diri kita agar kita boleh menjadi berkat. Hal seperti ini yang telah terjadi dengan orang-orang Korintus saudaraku. Mereka juga bersungut-sungut melawan Paulus. Dan di dalam dia juga melawan Kristus. Itu sebabnya saudaraku mereka sepertinya menentukan guru-guru lain untuk mau memanjakan dan menyenangkan hati mereka dengan menuruti kemauan mereka, terutama dalam pemberontakan mereka untuk melakukan penyembahan berhala. Jadi Rasul Paulus ini pun saudara, mereka bersungut-sungut kepada Rasul Paulus. Mereka berpikir, Paulus ini suka-sukanya aja ngatur hidup kita. Dilarang-larangnya kita untuk menyembah berhala, larangnya semua diaturnya hidup kita. Memang nanti kalau saudara baca Korintus itu, di situ diterangkan tentang perjinahan, diterangkan tentang percabulan, diterangkan tentang untuk kawin, hak-hak kawin, itu semua diatur di situ. Nah, jadi mereka saudaraku sepertinya bersungut-sungut. Tidak suka untuk diatur seperti itu ya saudara. Sehingga mereka mau menentukan guru-guru lain ya. Untuk memanjakan, dicarinya orang-orang yang bisa menyenangkan telinganya. Dicarinya hamba Tuhan yang bisa memanjakan atau menyenangkan hatinya, menuruti kemauannya. Tadi Bapak Gembala berkata di ibadah pertama, jangan kita suruh firman yang menyesuaikan diri kepada kita. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan firman. Amin saudaraku. Ya sekarang ini saudara ya banyak kita menemukan saudaraku ya pengajaran-pengajaran di luar saudara. Tetapi kita juga harus seperti orang yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka saudaraku jangan bersungut-sungut. Amin saudaraku. Ya, jangan katakan banyak kali aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, semua nggak boleh. Udahlah kita cari aja di mana yang bisa boleh. Jangan saudaraku, kalau dosa tetap dosa. Ya. Dosa itu ialah pelanggaran kepada firman Tuhan. Jadi kalau itu melanggar firman Tuhan,
itu dosa, jangan lakukan. Mau dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Jadi orang-orang di Korintus ini saudaraku, mereka lebih suka ikut berpesta pora. Dengan korban-korban persembahan kepada berhala. Daripada diejek atau diperlakukan tidak baik oleh para tetangga kafir. Mereka tidak tahan, nanti apa kata orang. Udahlah ikut-ikut nebeng-nebeng sikit-sikit, nggak apa-apalah. Bapak Ibu, lebih baguslah kita tidak disenangi orang oleh karena kita melakukan kebenaran, daripada semua orang senang sama kita tetapi kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Pilihlah selalu untuk menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Amin, saudaraku. Saya berkata, nanti aku dikucilkan, gak ada temanku. Gak apa-apalah Bu. Kan ada juga firman Tuhan, dicomoklah firman Tuhan. Jadi untuk membenarkan dirinya. Disesuaikannya ya firman itu kepada dirinya, ya bukan dia menyesuaikan diri kepada firman. Dicari yang mana untuk melepaskan dia dari itu. Nah saudara, ya kita harus tegas terhadap kebenaran saudaraku kepada firman Tuhan. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan saudara. Mungkin oleh karena itu pun kita akan mendapat aniaya, ejekan, mungkin kita dikucilkan. Tetapi saudaraku, Tuhan akan berada di pihak kita. Dan tahukah saudara bahwa perilaku ya dalam penyembahan berhala, pesta pora ini saudaraku, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Ya sungut-sungut ini juga sangat dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dalam Bilangan 14 ayat 37 ya, orang Israel ini bersungut-sungut dan kita perhatikan itu mereka mengalami saudaraku pemberontakan terhadap Allah sehingga mereka mengalami saudaraku hal-hal yang tidak baik, bahkan mereka tidak sampai kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu, jangan oleh karena dosa-dosa seperti dilakukan oleh Israel ini membuat kita tidak sampai kepada sorga yang kekal. Amin saudara. Tujuan kita, fokus kita adalah sorga. Amin saudaraku. Apapun yang kita lakukan sekarang di dunia ini, fokus kita adalah untuk sampai kepada kerajaan sorga yang kekal. Nah, jadi dari peringatan-peringatan saudaraku yang diberikan oleh Rasul Paulus ini saudaraku, memberikan peringatan kepada kita yang lebih umum saudara, agar semuanya ini saudaraku yang menimpa mereka sebagai contoh, dituliskan sebagai peringatan bagi kita. Nah saudaraku, jadi untuk inilah Rasul Paulus memberikan peringatan ini. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Perhatikanlah saudaraku ya. Ini ayat 12 tadi ya saudara ya, yang sudah kita baca dalam 1 Korintus 10, biarlah ini kita pegang, biarlah ini kita hafal. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin saudaraku. Mari kita perhatikan bahwa kerugian yang diderita orang lain seharusnya menjadi peringatan bagi kita supaya kita bersikap waspada. Apa yang dihadapi oleh bangsa Israel itu menjadi contoh peringatan kepada kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama, supaya kita tetap waspada. Amin saudaraku. Itu sebabnya orang yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, janganlah merasa yakin dan aman, tetapi kita harus berjaga-jaga. Jadi kalau orang lain pernah jatuh, mungkin saja kita mengalami juga. Itu sebabnya jangan merasa, aku gak mungkin kok. Gak mungkin aku kuat aku. Imanku kuatnya, gak akan mungkin aku terjebak di situ. Gak akan mungkin aku kompromi. Itu juga yang dikatakan Petrus. Walau semua orang imannya gugur Tuhan, aku akan tetap mengikut kau. Tapi buktinya, Tuhan berkata Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali kau sudah menyangkal aku 3 kali. Begitu juga kan saudara? Kita pun gak boleh berkata aku kuat aku. Aku kan orang rohani, aku banyak firman, mana mungkin aku bisa terjebak dalam hal rakus ini, dalam nafsu perjabulan ini, dalam penyembahan, enggak mungkin. Bapak Ibu, barang siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Apa yang dialami oleh bangsa Israel, saudaraku, biarlah kita ambil menjadi pelajaran supaya kita hidup berjaga-jaga.
Ingat firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu saudaraku, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Mari melekat pada pokok anggur saudaraku. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan sertai aku, lindungi aku Tuhan. Kemanapun saudara mau pergi, tuntun aku Tuhan, akan aku tidak jatuh ke dalam dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh Israel. Mungkin saudara hari ini berlibur ya, besok pun mungkin ada libur Bapak Ibu. Mari tetap tunjukkan kita adalah anak Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah berkat, jadilah terang. Dimanapun itu saudaraku, nyatakanlah kebenaran dengan segenap hati kita. Jangan sudah berpikir gak ada orang yang melihat aku. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan bahwa kita ini memiliki saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi banyak saksi saudaraku. Saya berkata pendeta gak melihat aku, pemimpin komsel gak melihat. Jangan takut kepada manusia. Apalah yang bisa dibuat pendeta saudaraku, apa yang bisa dibuat pemimpin komsel. Kami juga manusia biasa yang mungkin bisa jatuh. Tetapi kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan saudaraku, maka firman itu sendiri akan menjaga kita untuk kita tidak jatuh seperti dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Mari jaga diri kita saudaraku. Jaga hati kita. Agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Marilah kita taat kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Berjaga-jaga dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan diri kita sendiri saudaraku. Ayat terakhir saudaraku boleh kita baca dari Ibrani 3 ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Nah saudaraku, mari kita memilih untuk mentaati firman Tuhan. Mari kita tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Jadi hari ini mari kita belajar saudaraku peringatan teguran dan peringatan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui orang Israel. Yang pertama tadi saudaraku, jangan lakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menentang Tuhan, hal-hal dosa saudaraku jangan lakukan. Yang kedua, jangan sungut-sungut saudaraku ya. Rasul Paulus berkata juga dalam Filipi 4 itu saudara ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Filipi 2:14 ya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah kemudian saudaraku, jauhi nafsu rakus, ya, tamak, saudaraku. Kemudian jangan terlibat dalam penyembahan berhala. Jangan makan bersukaria di depan berhala. Kemudian jangan berzina, saudaraku. Baik berzina secara rohani maupun berzina secara badani, saudaraku. Jangan mencobai Tuhan, jangan melawan Tuhan, melawan ya orang yang dipilih Tuhan, saudaraku. Dan kemudian jangan mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat. Biarlah kita hanya mempersembahkan korban kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini saudaraku. Agar kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita tetap berjaga-jaga saudaraku. Terima teguran. Kalau ada seorang menegur kita saudaraku, jangan langsung benci dia. Jangan langsung gak cakapi saudaraku. Apalagi kalau yang dikatakannya itu adalah kebenaran saudaraku yang membuat kita sadar dan bertobat saudaraku ya. Dan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini melalui firman Tuhan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mari Bapak Ibu kita selidiki hati kita. Dan
Dan kalau ada dosa-dosa yang seperti dilakukan oleh orang Israel ini, biarlah pada hari ini kita saudaraku bertobat sungguh-sungguh, agar kita boleh sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kita sampai kepada sorga yang kekal saudaraku. Haleluya. Syukur bagimu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian ini dari hati kita. Ujilah aku Tuhan, ujilah cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana
kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatiku, mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami rindu selalu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur dan memperingatkan kami pada hari ini, agar kami tidak menginginkan hal-hal yang jahat seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel Tuhan. Agar kami tidak bersungut-sungut Tuhan dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami berserah dan bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Agar kami tidak memiliki nafsu yang rakus, nafsu yang tamak Tuhan. Biarlah kami mensyukuri apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kebaikan-Mu, bahwa Allah sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dalam hidup kami. Biarlah kami tidak menyembah berhala Tuhan. Biarlah kami menjadikan Tuhan satu-satunya dan nomor satu dalam hidup kami, yang layak kami puji dan layak yang kami sembah Tuhan. Hidup kami persembahkan kepada-Mu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami melakukannya dengan setia dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak jatuh kepada dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini ya Tuhan. Tuhan lindungi kami Tuhan. Bebaskan kami dari segala roh-roh perjinahan. Baik perjinahan secara rohani ya Tuhan, yaitu berzina dengan menyembah kepada Baal Tuhan, kepada berhala-berhala, atau perjinahan badani ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami pernah melakukannya. Sucikan kami, kuduskan dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bertobat sungguh-sungguh dan menjauhkan diri kami dalam hal kenajisan ini ya Tuhan, dalam hal perjinahan ini ya Tuhan. Biarlah kami tidak mencobai Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Allah sanggup memberkati hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami tetap berdoa dan berjaga-jaga Tuhan. Biarlah kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami, agar kami tidak berdosa kepada-Mu Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, biarlah kami boleh mengandalkan Engkau. Kau berjalan di depan kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kami adalah saksi-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau ada yang mau didoakan?